Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam guru guru Salam guru penggerak. 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 Oke. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang hari ini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dengan kegiatannya yaitu adalah ada observer, coach, lalu coachee. Dengan anggota saya sendiri Cahyono Nugroho dari SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Saya sendiri Rinrin Karlina dari SDN Negeri Tamelang 1. Saya Aprilia Nur Sayutini dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih. Bagaimana nih kabar Ibu siang hari ini? Selamat siang juga Bu, Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Oke Bu, sesuai dengan yang telah kita jadwalkan bahwasanya hari ini saya akan melakukan supervisi pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Bu. Oke, jadi sebelum Bu Rinrin melakukan kegiatan coaching, eh, sebagai coaching kita maka ada hal-hal yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Pertama-tama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Iya. Oke Bu, hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee serta bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira pada kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifiknya yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifiknya yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, indikator keberhasilan apa yang menjadi gambaran Ibu pada proses coaching kali ini? Gambaran ketercapaian coaching itu bila mana si coachee mampu mengidentifikasi permasalahannya secara runtut. Kemudian coachee mampu menemukan secara mandiri solusi atas permasalahannya tersebut. Begitu Ibu. Oh, baik Bu. Demikian dulu ya Bu untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Iya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Bu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Cahyo. Ada apa? Saya lihat sepertinya Pak Cahyo agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu Pak Cahyo? Mohon maaf nih Bu, jadi ganggu waktu luangnya. Iya, tidak apa-apa Pak Cahyo. Begini Bu, saya mau sedikit cerita curhat nih Bu tentang masalah saya.
Apa Bu Rini bisa bantu kira-kira? Tentu saja Pak Cahyo, dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya cuma pengen dapat solusi Bu Hmm, tentang yang saya hadapi. Masalah apa Pak? Coba Pak Cahyo ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa membantu Pak Cahyo. Ibu ingat tidak? Waktu beberapa hari yang lalu pengawas sekolah datang lalu melakukan supervisi di kelas Bu. Waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas. Teguran bagaimana Pak? Kok bisa? Lalu apa yang membuat Pak Cahyo mendapat teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak ya? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak Cahyo? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai bisa dikritik? Kalau boleh tahu Pak, seperti apa? Jadi gini Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Cahyo respon pengawas seperti itu? Saya sejujurnya udah menyampaikan ke beliau kalau Iya, selama ini saya ngajar, saya menggunakan berbagai sumber. iya, Bisa dari referensi di perpustakaan, buku-bukunya, iya. atau misalnya dari alat komunikasi atau dari modul. Ya saya sampaikan seperti itu, Bu. Tapi sepertinya beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak ya. Kalau begitu saya tanya Pak Cahyo dulu. Selama ini apakah Pak Cahyo yang melakukan apa namanya dalam proses pembelajaran seperti apa itu ya Pak ya? Ya Pak ya. Oh, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya kalau pembelajaran menggunakan berbagai macam buku, sumber, Bu. Bisa Iya. dari perpustakaan sampai yang lain. Lalu saya juga ngajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, Bu, dan menyenangkan. Oh gitu. Tapi mengapa Pak Cahyo tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Hmm, Juga siswa bisa termotivasi dan sesuai dengan kurikulum, Bu. oh seperti itu ya. Ya sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Cahyo mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa itu berbeda-beda ya Pak ya. Belajarnya pun pasti juga berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Oh, betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih, Bu. Ya, itulah ya Pak ya pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu Pak. Supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Seperti itu Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya Pak. Gimana Pak nih sekarang ketika Bapak sudah bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang sih, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Hmm, Saya merasa menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. gitu ya. Lalu apa yang membuat Pak Cahyo merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut Hmm, kepada kepala sekolah, Bu. Saya hmm, takut nantinya di kemudian hari malah jadi masalah. oh, seperti itu ya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Cahyo merasa tidak nyamannya yaitu
saat supervisi itu ya Pak ya, karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen gitu ya Pak ya, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Pak ya, yang Bapak alami, Iya yang Bu, Bapak rasakan. Oh iya. kira-kira seperti itu Bu. Oh iya. Saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri ya Pak ya. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya Bapak harus siap ya menjelaskan masalah ini yang sebenarnya. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Cahyo mengajar gitu ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah takut gitu untuk menghadap kepada kepala sekolah gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, dari apa yang sudah Bapak sampaikan nih, apa rencana Bapak untuk kedepannya? Saya berniat untuk menemui beliau Bu untuk membicarakan hari ini. Semoga beliau akan memberikan solusi juga Bu. Oh, iya. Kemudian lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan sama Bapak keterkaitan ini gitu? Selain solusi yang di Saya, atas ju- tadi. saya juga selain ketemu kepala sekolah, saya mungkin akan menemui Bapak pengawas Oh iya dan bagus. saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Bagus ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Cahyo selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara belajar tersebut, Bu. Ya, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya Pak ya. Saya setuju itu dengan ide Bapak gitu Pak. Alhamdulillah, syukur Bu kalau gitu. Sekarang Iya, saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan iya kita. betul. Agak khawatir salah langkah, Bu. Iya pastinya ya Pak ya. Syukurlah kalau sudah merasa lega ya Pak Cahyo. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk itu sepertinya dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mengikuti aturan-aturan yang Ya, ada termasuk aturan dari pengawas, menggunakan buku teks, Bu. ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Cahyo untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang memegang mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Wah, itu ide yang bagus sekali ya Pak Cahyo. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Cahyo dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman ya Pak Cahyo ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk Ya, waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan baik untuk siswa kita. ya amin. Sama-sama Pak Cahyo. Oke. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit dulu ya Bu ke ruangan. Ya Pak, silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali Bapak. Oke, izin pamit Ibu. Enggak. Bu Rinrin tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Cahyono. Iya Bu, tadi sudah. Oke, eh, sebagai dalam kegiatan pasca observasi ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Ya mangga, silahkan Ibu.
pada proses coaching yang dilakukan Bu Rinrin, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, tadi di dalam coaching ini saya sudah menerapkan alur Tirta ya Bu ya. Alur percakapan Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut, saya mampu menggali kemampuan berpikir metakognitif coaching dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi-solusinya secara mandiri. Seperti itu Bu. Oke, Bu Rinrin. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Rinrin dan Pak Cahyono sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Bu Rinrin sebagai coach juga sudah mampu menerapkan kompetensi inti coaching dengan baik seperti kemitraan, mendengar aktif, serta mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach dengan terbuka mampu mengungkapkan masalahnya serta mampu menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri. Iya Bu, seperti Pertanyaan terakhir nih Bu, Iya Bu. Eh, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang telah Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu lebih mendalami lagi ya Bu ya kemampuan saya dalam menjalankan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke, Bu Rinrin, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian refleksi hasil observasi kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Ibu. Sehat. Dan gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Sesuai dengan jadwal hari ini ya Pak ya, kita akan melakukan supervisi pada kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan ya Pak ya. Iya Bu. Oke, Siap. sebelumnya Bapak melakukan kegiatan coaching ini dengan Bu April ya Pak ya. Betul Bu, betul. Ada beberapa hal yang harus didiskusikan terlebih dahulu Pak Cahyo. Pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching kita hari ini ya. Hari ini saya akan mengamati Bapak dan menilai apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur percakapan yang telah ditentukan, misalnya dengan pendekatan Tirta. Dan bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Selain itu juga saya akan melihat bagaimana coaching merespon atau menanggapi pernyataan dari coach ya, dari Bapak. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Seperti itu ya Pak ya. Kira-kira pada kegiatan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dan ingin saya observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya untuk indikator keberhasilannya, apa yang menjadi gambaran Bapak dalam proses coaching kali ini? Kalau indikator keberhasilannya adalah menurut saya ketika
Koci mampu mengidentifikasi masalah secara runtun serta mampu menemukan solusi, Bu. Solusi sendiri atas permasalahannya secara mandiri, Bu. Oh iya, baik, terima kasih. Demikian ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melanjutkan untuk kegiatan coachingnya dengan coach Bapak. Baik, Bu. Terima kasih atas Iya, waktunya. iya Pak. Ar. Selamat pagi, Bu. Silahkan. Kebetulan saya sedang senggang. Apa nih, Bu, yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya mau cerita mengenai siswa di kelas saya yang saya ajar. Saya menghadapi masalah, sepertinya beberapa siswa tidak begitu tertarik pada saat saya mengajar pelajaran seni budaya, Pak. Gitu ya, Bu ya. Apakah ada metode atau pendekatan yang sebelumnya Ibu pernah lakukan di kelas tuh, Bu? Tapi berhasil sekiranya, Bu. Ada sih Pak, dulu saya pernah mencoba pendekatan interaktif seperti permainan atau kuis, serta media pembelajaran yang menyenangkan seperti membuat vlog, serta saya berpikir untuk siswa ini mm, bisa me- apa ya mengembangkan bakatnya gitu Pak. Oh, ide-ide yang bagus, Bu. Dari yang saya perhatikan, apakah semua siswa atau sebagian saja, Bu, yang yang tidak menurut Ibu tidak menyukai pelajaran Ibu tuh? Yang saya lihat sih hanya sebagian. Biasanya siswa yang merasa pelajaran seni budaya tidak menyenangkan itu mereka cenderung mengeluh bahwa pelajaran seni budaya itu tidak menarik gitu, Pak. Gitu ya, Bu. Gimana jika kita fokus pada pembelajaran yang lebih relevan dan menyenangkan dengan yang seperti Ibu sampaikan tadi, membuat vlog sesuai dengan sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Saya rasa juga begitu. Mungkin dengan siswa membuat vlog, maka siswa akan lebih menyukai, mungkin mereka akan lebih mudah memahami dan menikmati pelajaran yang akan saya berikan gitu ya, Pak. Nah, luar biasa sekali, Bu. Kapan nih, Bu, kemungkinan untuk melaksanakan rencana ini, merealisasikannya? Kemungkinan saya akan melaksanakannya di pertemuan berikutnya gitu, Pak. Kemungkinan ya minggu depan lah, Pak. Wah, luar biasa. Bagus jika Ibu dimulai minggu depan dan kita bisa melihat reaksi siswa, lalu kita juga bisa mengevaluasinya nih, Bu. Luar biasa. Baik, Pak. Nanti akan saya coba. Terima kasih ya, Pak, atas sarannya. Nanti saya akan segera mulai pembelajaran interaktif kepada siswa. Setelah melakukan coaching hari ini, gimana, Bu, perasaannya? Eh, Perasaan saya lega ya, Pak, karena Cahyo, Selamat siang, Ibu. nah, bagaimana nih Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Bu April? Iya, Bu. Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Iya, baik. Pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang saya akan tanyakan ya. Bagaimana? Bapak siap? Mangga, Bu. Insya Iya. Allah siap. Iya. Dalam proses coaching yang tadi Bapak lakukan, apa saja yang sudah Bapak terapkan nih terkait indikator pencapaian yang tadi Bapak inginkan? Tadi saya rasa saya sudah menerapkan alur percakapan Tirta, Bu. Iya. Mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana, sama tanggung jawab. Iya. Dengan alur ini, saya mampu menggali kemampuan berpikir metakognitif Kuci, Bu, dalam mengidentifikasi masalah
dan menemukan solusi-solusinya secara mandiri, Bu. Nah, seperti itu ya. Menurut saya proses coaching antara Pak Cahyo dengan Bu April tadi berjalan dengan baik ya Pak ya, yang saya lihat. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta ya Pak ya. Bapak sebagai coach mampu menerapkan kompetensi inti coaching dengan baik, yaitu seperti kemitraan, mendengarkan aktif, serta mampu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian hal ini memungkinkan coach untuk mengungkapkan permasalahannya secara terbuka gitu ya Pak ya, dan menemukan solusinya secara mandiri. Nih pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut berdasarkan hasil coaching ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah memperdalam kemampuan dalam menjalankan alur tirta, Bu. Sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik nanti ke depannya, Bu. Oh iya baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian refleksi dari saya dari hasil observasi kali ini ya Bapak ya. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Hatur Iya, nuhun. sama-sama. Selamat siang, Bapak. Dalam kegiatan coaching kali ini saya akan bertindak sebagai observer. Bagaimana nih Bu kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, Bapak. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke Bu, sesuai dengan yang telah kita jadwalkan bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi Bu pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan Siap. coachesnya coachingnya Ibu Rinrin ya Bu ya. Iya, Bapak. Oke. Oke, sebelum itu sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching pada Bu Ririn, kita akan ada hal-hal yang harus kita diskusikan terlebih dahulu, Bu. Pertama-tama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian kegiatan coaching kita kali ini, Bu. Oke, Bu. Hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan percakapan alur tirta, Bu. Kemudian, di mana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, serta bagaimana coachee-nya merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa juga untuk menyampaikan dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Kira-kira pada kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Untuk pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik dan yang Ya, ingin Ibu observasi? baik Pak, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Luar biasa, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, indikator keberhasilan apa yang menjadi gambaran Ibu pada proses coaching kali ini, Bu? Gambaran yang akan eh, yang terlihat itu yang menurut saya berhasil gambaran ketercapaian coaching itu bila mana coach mampu mengidentifikasi permasalahannya secara runut, kemudian coach mampu menemukan
secara mandiri solusi atas permasalahannya, Pak. Baik, Bu. Demikian dulu untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucingnya. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Ya, selamat pagi juga Bu April. Alhamdulillah Bu, baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Oh iya, Ibu, katanya hari ini ada yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Kira-kira tentang apa ya, Bu? Ya Bu, saya punya perasaan yang mengganjal gitu Bu ya, terkait pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat di lingkungan tempat saya mengajar Bu. Sebagian besar mereka mengajar masih dengan cara konvensional gitu Bu, sehingga pembelajarannya lebih mendominasi terhadap gurunya gitu. Oh, oke. Berarti masalahnya ada pada teman sejawat sejawat Ibu ya yang mengajar Iya Bu. masih secara konvensional gitu ya, Bu Iya, ya. betul sekali Bu, seperti itu permasalahannya. Baik. Baiklah, Bu. Di sini Ibu menyebutkan pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh teman sejawat Ibu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan secara detail pembelajaran konvensional yang bagaimana yang Ibu maksudkan tadi gitu. Gini ya Bu ya, pembelajaran konvensional yang dilakukan seperti sumber belajar yang menggunakan sebatas buku teks saja begitu Bu. Metodenya metode ceramah mendominasi dalam proses pembelajaran tersebut, serta LKPD penilaian yang digunakan sama untuk semua siswa itu, tanpa mempertimbangkan gaya belajarnya gitu, semua itu disamaratakan seperti itu Bu. Berarti pembelajaran yang digunakan melakukan satu sumber belajar gitu ya, Bu. Ya, Kemudian metodenya ceramah mendominasi serta LKPD dan penilaian tidak mengakomodasi gaya belajar siswa, begitu ya, Bu? betul Ibu. Sehingga hal ini memicu siswa menjadi objektif belajar, bukan lagi subjek menjadi objek belajar ya gitu Bu ya. Bukan lagi subjek belajar, dan pembelajaran menjadi kurang bermakna untuk mereka. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang coba Ibu gambarkan pembelajaran ideal atau harapan Ibu terkait siswa sebagai subjek belajar dan pembelajaran bermakna itu seperti apa gitu. Gini Bu, siswa sebagai objek belajar dan pembelajaran bermakna itu berarti dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif, porsi kegiatannya lebih banyak, guru ya porsi kegiatannya lebih banyak gitu. Terus guru sebatas sebagai fasilitator, motivator, bukan media mentransfer ilmu, seperti itu. Baik, menurut Ibu, adakah gambaran lainnya gitu, Bu, yang selain Ibu tadi sebutkan? Ya Bu, pembelajaran bermakna di sini berarti pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa serta disesuaikan dengan minat minat serta gaya belajarnya Bu. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Selain itu juga dalam pembelajaran harus mengintegrasikan keadaan sosial emosional siswa, sehingga siswa menjadi aktif, merdeka dalam belajar, karena pembelajaran disesuaikan dengan kecepatan gaya belajarnya. Hmm, baik, jadi gambaran pembelajaran bermakna itu bisa diaplikasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional. Benarkah seperti itu, Bu? Iya Ibu, betul sekali seperti itu.
Baik. Baik, sekarang bagaimana rencana yang ingin Ibu buat agar rekan-rekan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya? Gini Bu, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu berdiskusi kepada rekan sejawat untuk bersama-sama merefleksikan pembelajaran yang sudah terlaksana. Kemudian eh, untuk dianalisis dan data yang dapat bisa dijadikan bahan perbaikan kualitas pembelajaran. Keren sekali Ibu. Berarti Ibu akan menerapkan nilai refleksi. Adakah rencana lainnya, Bu? Ya Bu, langkah kedua saya yaitu sosialisasikan kepada rekan sejawat tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional beserta dampak dan manfaatnya bagi siswa. Selain itu juga saya akan berbagi praktik baik ya terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE tadi ya Bu ya, baik secara langsung maupun dengan menunjukkan beberapa video pembelajaran di kanal YouTube misalnya seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Rinrin. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan refleksi pembelajaran, sosialisasi, serta berbagi baik pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Adakah hal lainnya yang akan Ibu lakukan? Ya, saya juga akan melakukan berbagi praktik baik secara langsung maupun menyaksikan praktik baik melalui kanal YouTube ya gitu ya Bu ya. Nah, terus untuk seperti itu Bu. Wah, baik Bu, bagus sekali rencana Ibu. Kemudian, adakah sarana dan prasarana yang bisa menunjang keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi PSE di sekolah Ibu? Eh, untuk saspras di sekolah kami cukup memadai Bu. Sekolah kami mempunyai beberapa peralatan seperti laptop, proyektor, screen, taman atau perpustakaan atau ruang kelas representatif ya Bu ya dan buku bacaan yang mendukung. Banyak Bu sarprasnya gitu. Bagus Bu, berarti sarana dan prasarananya cukup mendukung ya. Kemauan selain itu, apakah ada yang bisa eh, Ibu bantu untuk melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut? Ya Bu, ada teman saya yang lulusan CGP Angkatan 7 bisa membantu dalam mempersiapkan materi sosialisasi ini. Kemudian berbagi praktik baik serta mentoring untuk rekan yang hendak melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang terintegrasi dengan PSE. Oke, berarti banyak ya bantuannya ya, Bu. Ya. Kemudian rencana aksi nyata kira-kira Ibu mau dimulai kapan? Ya Bu, secepatnya mungkin. Kira-kira minggu depan saya akan memulainya. Tentunya secara berjenjang ya Bu ya. Baik, secara berjenjang di sini maksudnya gimana ya, Bu? Bisa dijelaskan secara detail nggak, Bu? Nah, gini Bu, berjenjang di sini maksudnya secara spesifik saya akan melakukan rencana aksi di atas sesuai skala prioritas dulu Bu. Misalnya, saya akan melakukan diskusi bersama rekan sejawat terkait refleksi pembelajaran sebelumnya. Terus saya akan melakukan sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini. Sehingga dari diskusi tersebut bisa ditemukan sudut pandang dan komitmen bersama yang akan dilakukan. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Wah, saya semakin tidak sabar nih menunggu Bu Rinrin untuk menceritakan hasilnya. Pasti akan sangat menarik. Ya, Bu, betul. Saya kini juga lebih optimis gitu, Bu ya. Setelah berbincang bersama Bu April, saya merasa tercerahkan,
Dan kini saya semakin optimis untuk bekerja dan menjadi agen perubahan. Semoga dimudahkan jalannya ya Bu ya. Amin. Semoga Allah selalu memudahkan langkah Bu Rinrin untuk menjadi agen perubahan. Berarti Bu Rinrin telah menemukan solusi atas masalahnya ya, Bu. Dan apakah ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan? Ya Bu, masalah saya sudah terkemukakan solusinya. Kelihatannya untuk hari ini sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya Bu April. Oke, sama-sama, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Saya Ya, undur diri dan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu April. Selamat siang, Pak Cahyono. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ririn ya? Siap, sudah, Pak. Oke Bu, sebagai dalam kegiatan pasca observasi ini, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Bu. Baik, Pak. Kira-kira apa saja ya, Pak? Pada proses observasi tadi, yang Ibu lakukan pada saat coaching terhadap Bu Ririn, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi di coaching saya sudah menerapkan alur percakapan Tirta, menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga dengan menggunakan alur tersebut mampu menggali kemampuan berpikir metakognitif Koci dalam mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi-solusinya secara mandiri, Pak. Wah, luar biasa Bu. Oke, untuk Bu April menurut saya sebagai observer, proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Lalu Bu April sebagai coach juga mampu menerapkan kompetensi inti dengan baik seperti kemitraan, pendengar aktif, serta mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu membuat coach untuk terbuka serta dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Luar biasa itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Bu? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu lebih memperdalam lagi eh, kemampuan saya dalam menjalankan alur Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Wah, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian refleksi hari ini. Eh, kita cukupkan saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyono.